Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai detoksifikasi atau yang kerennya disebut detox. Banyak orang mikir detox itu harus kita lakukan secara rutin karena untuk membuang racun. Ada yang pakai obat, ada yang pakai teh, apalah teh tertentu, kopi hijau, pakai macam-macam lah. Sebenarnya detoksifikasi itu adalah proses alamiah tubuh. Nggak perlu pakai yang macam-macam. Proses detoksifikasi ini dilakukan oleh tubuh melalui kulit dengan mengeluarkan keringat, minyak gitu ya, melalui paru-paru untuk mengeluarkan racun-racun yang bersifat gas gitu ya, melalui ginjal, melalui lever. Jadi ini adalah proses alamiah tubuh. Kita nggak perlu melakukan macam-macam. Kita nggak perlu minum obat ini, suplemen itu, minum teh, kopi. Itu malah nambahin beban kerja organ-organ yang tugasnya untuk detoksifikasi justru. Ya. Yang perlu kita lakukan supaya detoksifikasinya itu berjalan dengan baik adalah dengan menjaga kesehatan organ-organ tersebut, menjaga kesehatan paru, menjaga kesehatan kulit, menjaga kesehatan lever, menjaga kesehatan ginjal. Caranya bagaimana? Tergantung dari masing-masing organnya, tentu ya. Nah, kalau misalnya untuk paru, kita jaga jangan paparkan pada zat-zat yang berbahaya. Memang sistem pernafasan kita itu dirancang sedemikian rupa untuk menyaring, tapi nggak seefektif itu, nggak semua zat bisa disaring dengan baik. Contohnya gini, kayak asap rokok. Kita waktu baru awal-awal pertama kali tercium atau merokok, kita reaksinya apa? Batuk kan? Jadi batuk ini adalah mekanisme sistem pernafasan kita untuk mengeluarkan gitu ya. Supaya ini something wrong, kamu harus hindarin batuk gitu. Nah, tapi kalau dipaparkan terus-menerus, respon batuk ini akan berkurang. Dia akan terbiasa lama-lama oke-oke aja ngerokok, masuk. Jadinya zat-zat yang berbahaya itu masuk ke paru. Kalau udah masuk ke paru, susah dia keluar gitu ya. Karena memang tubuh nggak dirancang untuk mengeluarkan yang seperti itu, dirancangnya untuk mencegah masuk. Yang bisa dikeluarkan apa? Karbon dioksida dari pernafasan gitu ya. Jadi jangan memaparkan pada hal-hal yang yang akan merusak organ tersebut. Ya, itu rokok, asap rokok itu merusak bukan cuma yang kita sedot, tapi yang disedot orang lain dan asapnya kita isep. Nah, itu namanya perokok pasif ya. Jadi jauhilah asap rokok. Siapapun yang nyedot, siapapun yang mengisap gitu ya. Dan rokoknya ini bukan cuma rokok kretek atau cerutu. Rokok yang elektrik pun itu termasuk berbahaya. Karena dibilang, enggak dok, kan itu asapnya uap air. Kata siapa? Kan ada bau-baunya. Bau-baunya itu dari apa? Kalau uap air aja nggak ada baunya kok. Jadi itu ada zat-zat kimia yang masuk juga ke dalam sistem pernafasan kita gitu ya. Jadi itu hindarin. Oke ya, itu untuk pernafasan. Bagaimana dengan ginjal? Ginjal kita kan ada dua, itu fungsinya untuk menyaring menyaring apa yang kita makan dan minum. Nanti dibagi dua tuh, ada yang ke ginjal, ada yang ke lever gitu ya. Kalau di ginjal nanti pembuangannya berupa air kemih, air seni. Sedangkan kalau yang di lever itu nanti pembuangannya lewat feses, tinja gitu ya. Nah, ini sama, jangan masukin hal-hal yang membebanin, jangan memasukin hal-hal yang mengancam. Nah, contohnya kalau yang lewat makan minum itu yang perlu hindarin apa? Ya, makanan-makanan, minuman-minuman yang nggak sehat. Contohnya yang terlalu berminyak, terlalu berlemak, atau yang pH-nya, keasamannya itu terlalu ekstrim. Nah, itu akan menambah beban dari organ-organ tersebut.
Terus satu lagi juga jumlahnya, jangan lebay gitu ya. Jadi meskipun dia jenisnya sehat gitu ya, bagus, tapi kalau jumlahnya berlebihan, ya overwork juga organ kita ini, jadi beban kerjanya terlalu banyak. Dia nggak sempet, nggak bisa mengimbangin dari beban kerja yang masuk gitu ya. Nah, jadi kita perlu mengonsumsi makanan minuman yang sehat, yang bergizi, yang gizinya seimbang dan bervariasi. Jadi jangan ini aja, itu aja. Jadi masing-masing nutrisi itu perlakuannya beda-beda di dalam tubuh kita. Misalnya contohnya aja nih vitamin ya. Vitamin kan ada yang larut air, ada yang larut lemak. Nah, kalau yang larut air biasanya nggak disimpan, larut lemak disimpan gitu ya. Kalau kita makan makanan tertentu aja, misalnya nih yang banyak vitamin A-nya aja, tapi nggak ada vitamin C ini. Jadi fungsi kerjanya tuh lebih banyak di sini aja, yang di sono nggak ada. Jadi kita bayangkan itu tubuh kita kan cepet aus yang bagian yang sering dipakai gitu loh. Jadi itu perlunya kita mengkonsumsi secara bervariasi dan seimbang. Bukan cuma supaya kita dapatnya seimbang, tapi juga untuk supaya beban kerjanya juga nggak berat sebelah istilahnya gitu ya. Nah, itu. Terus jaga kesehatan kulit. Ya kayak gitu aja lah. Jadi oke, cara kesehatan kulit bagaimana? Wajar aja lah ya, yang biasa-biasa aja sebenarnya. Jaga kebersihan. Mandi minimal sehari sekali ya. Kalau kotor, kalau berminyak, kalau berdebu, kalau berlumpur, bersihkan, jadi ekstra. Tapi minimal seenggak-enggaknya sehari sekali. Mandinya itu bukan cuma siram-siram doang terus andukan. Itu namanya bukan mandi, itu namanya membasahi tubuh. Kalau mandi itu ya pakai sabun, gitu ya. Nah, sabunnya pun nggak usah tuh kita pakai lebay, pakai sabun, sabun antiseptik, sabun apa. Enggak. Pakai sabun yang biasa aja sih sebenarnya udah cukup. Yang antiseptik itu justru kadang terlalu kuat, jadi mengiritasi kulit gitu ya. Jadi nggak perlu sih, kecuali untuk keadaan khusus ya. Jadi sabun biasa aja, pilih yang lembut. Jangan cari sabun yang bikin keset justru. Kalau keset itu berarti lapisan kulit kita terlalu banyak terbuang justru ya. Memang kita mau membuang kulit mati, sel-sel kulit mati, tapi jangan lebay juga gitu ya. Kita pilih sabun yang biasa aja sih sebenarnya, sabun biasa. Nah, cuma untuk orang-orang dengan kulit sensitif, pilih sabun, pilih pembersih yang tidak mengandung iritan, yang tidak mengandung alergen. Biasanya iritan itu berupa parfum, berupa pengawet, pewarna. Dan hal-hal itu sebenarnya nggak kita terlalu perlukan sih. Oke lah kalau pengawet mungkin supaya sabunnya nggak cepet tengik, nggak cepet rusak gitu ya. Pilihlah pengawet yang nggak mengiritasi, nggak mengalergi kita gitu ya. Nah kalau kayak parfum, kayak pewarna sebenarnya kan nggak terlalu ini kan, nggak terlalu perlu. Emang kalau warnanya jelek kenapa? Yang penting kan fungsinya gitu kan. Kalau parfum itu kan cuma buat nice to have gitu loh, tapi nggak wajib sebenarnya. Oke ya. Nah terus jaga kebersihan, mandi, gunakan pelembab. Apapun jenis kulitnya tetap memerlukan pelembab, dan pakai sunscreen, pakai tabir surya. Ini kenapa? Oke, sinar matahari itu memang perlu, kita perlu vitamin D, tapi kalau berlebihan, ini paparan dari sinar matahari bisa menimbulkan banyak hal-hal yang nggak diinginkan, seperti penuaan dini, seperti kanker kulit, kayak gitu ya. Jadi kita perlu pakai tabir surya. Pakai tabir surya minimal SPF-nya 30, dipakai 20 menit, paling enggak 20 menit sebelum kita terpapar. Dan itu diulang setiap 2 jam sekali atau setiap kali tabir suryanya terhapus. Misalnya kita aktivitasnya keringat, berpeluh, atau berenang gitu ya. Pilih tabir surya yang sesuai lah. Kalau mau berenang jangan pakai tabir surya yang larut air gitu. Pilih, terus pemakaian ulang. Udah gitu, meskipun sudah pakai tabir surya, jangan nantangin, jangan jemur-jemuran. Jadi kalau bisa tetap kita berteduh gitu ya.
Nah, itu untuk menjaga kesehatan kulit. Dengan kondisi organ-organ detox yang sehat, yang baik, fungsi detoksifikasi akan berjalan dengan baik, dengan sendirinya, nggak perlu kita macam-macam gitu ya. Oke, semoga apa yang saya sharingkan kali ini bermanfaat. Kalau Sobat Sehat suka dengan info-info semacam ini, boleh subscribe, terus aktifkan notification buttonnya, supaya setiap kali saya upload video baru, bisa dapat pemberitahuan. Salam sehat selalu!